Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang hari ini kita dilayani oleh Opa Harisanosa. Minggu lalu saya belum umumkan karena saya masih tunggu jawaban. Akhirnya dapat juga bersedia untuk ngisi di GBI WC Latu Menten. Saya mengucapkan selamat buat Bapak Ibu semua. Kongsi-kongsi pasai. Biarlah kita nikmati kebenaran firman Tuhan ini yang membahas tentang bolehkah orang Kristen merayakan Imlek? Boleh nggak ya? Saya sudah pakai merah juga nih. Pak Pendeta pakai merah, semua pakai merah. Background kita juga sudah merah semua ini. Harusnya sih boleh. Ya, kita akan jelaskan penjelasan dari Opa. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom, haleluya. Tepat rekaman ini mungkin sekitar atau sebelum Imlek atau sesudah Imlek atau sekitar Imlek. Semoga diberkatilah kita semuanya, buat yang merayakan maupun yang tidak merayakan. Opa tahu ya, kalau ketika Opa bicara mengenai Imlek pasti ada yang pro, ada yang kontra. Ya sudahlah. Ya, terserahlah masing-masing ya. Cuman Opa sebagai orang tua ya tentu harus mengarahkan ya sesuai dengan apa yang Opa mengerti ya. Semoga jadi berkat. Tapi mari kita berdoa dulu ya. Aba ya Bapa yang bertata di sorga, segala puji syukur dan hormat hanya kembali kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sampai di hari Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bertemu baik melalui udara, melalui alat-alat komunikasi kami masing-masing, itulah kemurahan yang Kau berikan kepada kami. Tolong hamba-Mu, karena tanpa Engkau apalah hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah semua diberkati melalui sharing ini Tuhan. Haleluya Yesus, amin. Oke, buat yang merayakan ya semuanya, lihat baju apa jor merah tuh latar belakang juga sudah rame-rame itu ya. Happy New Year ya, Chinese New Year ya, haleluya. Itu artinya juga banyak ya. Kalau biasa kalau bule-bule apa, kalau ini orang bukan bule, maksudnya orang Konghu ya, gongsi fa coy. Tapi kita enggak lah ya, kita bikin ini aja ya. Haleluya, semoga jadi berkat buat semuanya ya. Haleluya tuh, ya. Apa sih? Ya, mari kita lihat ya. Dreng tuh. Nah, itu bahasa Mandarinnya tuh yang atas ya. Kung he xing xi, zai zu ping an. 提高信心，爱主更胜。我boy apa? Kung Hasingsi itu diterjemahkan sama apa ya? Selamat dalam sukacita ya. Cai Cu Ping An, dalam damai dalam Tuhan Yesus. Nggak salah kan? Ucapan selamat kan nggak salah ya? Nggak usah ke kongsi facai Xingnian Jingpu Wan Shi. Menurut Opa ya itu nggak salah sih, tidak salah ya. Cuman kita sebagai anak Tuhan ya, kita apa salahnya mengucapkan selamat ini, karena ini bukan menyembah manusia, ini mengucapkan selamat ya, selamat hari raya ya, seperti yang lain-lain juga sama ya. Haleluya. Maka kita sekarang selamat bersuka cita saja dalam Tuhan ya. Nah, lalu apa? Ti kau sing sing ai zu geng seng apa? Lebih apa tuh, tingkatkan iman dan lebih mencintai Yesus untuk tahun ini dan seterusnya. Ada amin? Iya, nggak salah kan? Kalau begini kan nggak salah ya. Kalau begini juga salah ya, Opa juga bingung. Ya, Xingnian Jingpu ya, biar maju sama-sama pada tahun yang baru ini ya. Orang kalau Chinese lebih percaya bahwa tahun ini adalah tahun babi, salah ngomong, kerbau emas. Itu pasti bagus ya buat Chinese ya. Tapi buat kita anak Tuhan kan setiap hari juga bagus ya. Walaupun dalam keadaan tidak bagus, kita harus tetap mengucap syukur. Amin. Haleluya. Lalu apalagi nih tuh yang selalu jadi begini ya, pertanyaan sama selalu tiap tahun. Apa sih? Apa kita yang sudah Kristen boleh merayakan Imlek? Nah, itu pertanyaan kadang-kadang, aduh sampai Opa jawab juga capek. Boleh, itu terserah masing-masing aja, ya.
Yang ngomong nggak boleh itu siapa gitu ya, kecuali yang ya pendeta dari lulusan luar negeri mungkin ya, barangkali karena didikannya barat ya, soalnya menganggap whatever come from Chinese ya, nah atau China gitu maksudnya, apapun yang datang dari Tiongkok gitu ya semua berhala. Ya enggak juga lah, haleluya, amin. Iya, kita berterima kasih kepada Pak Gus Dur almarhum ya, kita boleh merayakan Imlek lagi. Ya kita kan ada yang boleh, ada yang tidak ya. Nah kita bicara yang boleh-boleh, yang tidak ya, yang tidak dibicarakan ya anggap aja tidak usah diikuti gitu ya. Jadi mari permudahlah, jangan dipersulit lah dalam hal ini ya. Kayak ini pasang lentera begini, nggak boleh lagi, ya susah. Warna merah tuh semua tuh, opa baju merah juga semua. Warna merah warna sukacita buat keturunan Tionghoa maupun buat orang Tionghoa sendiri. Iya, bukan warna yang aneh-aneh gitu. Cuman kadang-kadang wah ini begini-begini. Angpau juga merah, mau dikasih angpau putih. Ayo jawab, ayo. Mau dikasih angpau putih? Pau namanya Pai Pau. Itu buat orang mati. Iya, kita terima yang merah-merah aja, yang sukacita aja ya. Haleluya. Kalau kita masih bisa, maaf ya, Tuhan kasih kita waktu apa ini hari. Itu kemurahan Tuhan kan. Ya udah haleluya saja ya. Jangan hidup ini udah sukar, kita persukar dengan segala macam aturan-aturan yang ini itu, yang opa kadang-kadang suka bingung ya. Yang ngikutin sampai kadang-kadang dilanggar semua peraturan firman Tuhan. Yang tidak mau ya semua juga tidak mau, tidak boleh. Wah, orang kasih Kyonghi juga kasih selamat, Kyonghi itu selamat ya. Kasih Kyonghi ya selamat ya. Apa tuh? Aku bukan Kristen. Wah, aduh. Itu tanpa sadar Anda membuat tembok Yeriko ya, batas Anda di sana, kita di sini. Itu bagaimana bisa menangkan jiwa. Ayo. Opa bukan bilang suruh kompromi segala macam, bukan itu bahasa opa. Tapi kita kan harus saling menghormati. Ya, mari. Bahkan bukan saling menghormati lagi, saling segala macam lah. Supaya kita, kalau kita mau dihormati, hormatilah orang dengan segala macam kepercayaan mereka. Kita tidak percaya, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan seperti alergi gitu istilahnya. Wah, apa juga nggak boleh, begitu nggak boleh. Aduh, yang bikin nggak boleh kan ente. Ya, pertanyaannya sebenarnya bukan boleh atau tidak, ya. Tapi dalam merayakannya, apa kita mempermuliakan Tuhan atau tidak? Nah, buat kita orang Kristen nih, waktu kita ikut perayaan Imlek ya, Chuncie, Nongli Singnian, ya, Kuonian. Banyak itu artinya, nanti opa bisa kalau ada session yang lain ya opa kisahkan lagi ya. Itu artinya banyak ya, tergantung bagaimana kebiasaan kita menyebutnya saja ya. Nah sini, bagaimana di saat kita waktu Imlek ini kita mempermuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan? Kalau orang dunia wah, misalkan dalam perayaan apa ya yang mereka adakan ya, pesta-pesta lah segala macam, wah mereka mabok-mabokan, kita pun ikut mabok-mabokan. Mereka judi, kita ikut judi. Ya itu kan bukan mempermuliakan Tuhan, tapi mempermalukan Tuhan. Mari, ada ya batas-batas yang boleh, mana ada batas-batas yang tidak perlu lah, bukan tidak perlu kita lakukan, karena itu akan kita jadi batu sandungan ya. Sambil khotbah juga suara hujan masuk nggak tahu deh ya. Haleluya, puji Tuhan. Kita bacanya Matius 5 ayat 16, bunyinya apa? Ya, demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Nah, namanya terang kan membawa suatu terang pada yang kegelapan. Apa sih artinya? Wah, kalau boleh jabarkan nih satu khotbah lagi ya. Sudah belum? Kalau kita main, wah ini gak boleh, itu gak boleh. Apa kita jadi terang buat mereka? Apa mereka mau percaya kepada Yesus? Orang Kristen sombong. Aku kasih Kyonghi aja, kasih selamat aja ditolak. Wah, aku begini ditolak. Wah, ini gak boleh, itu gak boleh. Ya, akhirnya kita ya jadi batu sandungan, bukan buat terang sini ya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Itu yang penting, yang Anda dan saya lakukan di saat Imlek ini. Bukan soal baju, bukan soal segala macam. Semua kadang-kadang opa suka herannya, ini nggak boleh, itu nggak boleh, tapi angpau boleh. Ada duitnya sih soalnya ya. Kalau ada duitnya boleh. Ya sorry dah, teman-teman juga pada terima angpau tuh. Tapi kalau ngomong kan nanti opa salah lagi ngomongnya ya. Karena ngomong juga kadang-kadang
sensi, ya. 1 Petrus 4 ayat 11 bunyinya apa? Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi bukan yang melarang ini, melarang itu, membuat kebencian, membuat permusuhan. Orang lain mau begitu terserah mereka lah. Yang penting kita tidak begitu, ya. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah supaya Allah dimuliakan, tuh kan? Ujung-ujungnya memuliakan Allah. Nah, bagaimana sikap kita? Ya, belum lagi nih ya, dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Wah. Jadi whatever yang kita lakukan, kita pikir dulu, ini mempermuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan? Itu. Ya. Kalau rasanya ini mempermalukan Tuhan atau memang ada firman-Nya juga mengatakan tidak boleh, ya janganlah. Ya. Tapi kalau tidak ada firman-Nya, kenapa memang? Halo. ya, oke, teruskan dia. Nah, perayaan ini selalu ada saja perbedaan pendapat. Iya, Opa sudah ngomong kan barusan ya, karena memang tidak semua dalam perayaan ini yang boleh kita ikuti. Iya benar, tidak semua. Tapi juga berarti karena kalau tidak semua berarti ya ada yang boleh kan? Nah gitu. Lalu kita teruskan ya, nih ya. Nah, ada satu pandangan yang aneh di Indonesia menurut Opa nih. Ini menurut Opa ya. Yang suku Batak, teman-teman kita yang Batak, tetap dengan tradisinya. Menurut Opa loh. Kalau Opa salah ngomong minta maaf ya. Yang suku begitu pula Jawa, Sunda dan lain-lain, semua masing-masing mempunyai tradisinya. Oke. Tapi begitu bicara dengan suku Tionghoa, seolah-olah semua kebudayaan dari suku Tionghoa ini harus dimusnahkan dengan alasan penyembahan berhala. Opa tanya tuh bawah itu, bagaimana dengan Natal? Emang kebudayaan kita? Ada di Alkitab. Ntar lebih panjang lagi, nanti jadi rame lagi. Opa bukan masuk ke situ ya. Sudahlah ya. Tidak semua yang datang dari suku Tionghoa ini semua berhala. Kalau Anda punya tetangga betul-betul masih Chinese Toto ya, sudah ucapkan aja bangun pagi ketemu dia, Kyonghi ya, walaupun kita nggak ngerti ya, selamat deh ya, kungsi ya, kalau kita bisa juga ya. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya ucapkan selamat saja, selesai. Apa salahnya sih? Nggak ada firman yang mengatakan kita tidak boleh mengucap selamat kepada orang-orang. Iya, nggak tahu ya. Kalau ada, tolong kasih tahu sama Opa. Opa pasti belum ketemu, udah sorry aja deh. Iya, kita harus hidup berdamai dengan semua orang kok. Bukan datang-datang, nggak bisa. Seperti dulu ya, Opa waktu baru jadi pendeta ya, wah memang ya maklum lah, nggak ngerti apa-apa ya. Wah, senior-senior yang udah merasa ngerti ini, wah kita ke rumah orang, kita begitu dilihat patung-patung segala macam ya semua ya, wah ini nggak boleh, bakar, hancurkan. Waduh, tinggal yang punya patung nih, gila nih patung gue beli mahal-mahal disuruh hancurin. Lagian kan gue nggak sembah, kita kira begitu bahasa mereka kan. Cuma hanya pajangan kok. Apa di rumah orang Kristen nggak ada pajangan? Halo, sama saja toh kita tidak menyembah juga. Ini di sekitar kamar Opa nih, banyak tuh, ada mobil, ada pesawat dan segala macam. Emang kita sembah dia? Ya enggak lah, sekedar pemanis saja. Karena Opa suka aja. Iya, masa salah juga? Kayak dulu ada hamba Tuhan, wah semua boneka tidak boleh karena bisa dimasukin roh. Ya capek deh. Anak kita suruh main apa? Atau cucu-cucu sekarang nih. Ya salahnya apa? Ya kecuali Anda sengaja seperti yang di film-film itu beli boneka yang menyeramkan, yang segala macam. Ya buat apa? Itu aja bahasanya. Ya, gitu aja bahasanya. Nggak perlu bela boneka-boneka yang bagus, yang lucu-lucu. Ya entah itu Depu, Winnie the Pooh ataupun ya segala macam lah. Pokoknya sekarang ini semuanya yang baru-baru nih. Ya salahnya apa? Ya. Kadang-kadang suka Opa lihat sedih dan lucu kadang-kadang. Ya sedih ya lucu juga gitu lihat ya. Ini orang putong cuangtung, tidak mengerti, berlagak mengerti.
Ya. Baru san kuai tofu xiang xi tian itu artinya tuh. Apa sih opa itu? San kuai tofu xiang xi tian. Itu artinya apa? Ya, kalau terjemahan hurufiahnya baru makan 3 potong tahu sudah rasanya sudah kemana-mana deh. Berarti apa? Nggak ngerti apa-apa. Tapi so ngerti. Baru sedikit firman, wah tidak bisa. Wah, ini adat istiadat. Menurut opa sorry ya, tolong deh, Yesus waktu dia melayani di Israel, itu waktu juga belum ada gereja kan? Berarti bangsa Israel juga pasti ada campur-campur segala macam semuanya. Sehingga ketika dia datang kepada pernikahan di Kana, nah tetap menurut opa ada tari-tarian, ada segala macam, ada minum-minuman segala macam semuanya. Apa Yesus selalu, tidak boleh, ini dosa? Enggak ada ayat-ayatnya, dia diam aja. Ya itulah adat istiadat. Yesus menurut opa, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghilangkan adat istiadat sebuah bangsa atau sebuah suku gitu istilahnya. Tapi dia datang kepada dunia ini untuk memberitahukan kepada engkau dan saya, jangan jadi orang munafik. Iya, seperti orang Farisi, yang ini boleh, yang ini enggak. Gitu. Kalau enggak ya enggak semuanya gitu. Gitu aja bahasanya. Mau hitam-hitam, mau putih-putih. Jangan abu-abu. Itu aja bahasanya. Sederhana lah. Jangan dibikin ngejelimet segala macam. Ya. Oke, sekarang kita masuk pada urusan Imlek ya, yang biasa terjadi di suku-suku Tionghoa ini ya. Nah ini tuh. Nah ini namanya Tuilian. Itu yang turun ke bawah tuh Tuilian. Jadi tui itu siang tui, berhadapan ya. Tulisan yang berhadapan. Nah, ini bisa macam-macam tulisannya. Terserah masing-masing semua maunya tulis apa gitu. Tapi kalau yang ini yang Siji Sing Hao Yun. 1 tahun mereka akan 4 musim ya. Pasti bagus semuanya ya. Lalu yang sebelah sana, sebelah kiri ya, sebelah sana ya. Ya kalau sebelah dari saya, dari opa kiri, dari kalian kanan ya. Oke. Pak Fang Cai Bao Jing Jiamen. Waduh, berkat dari sekedap penjuru masuk dalam rumah kita. Mau nggak? Nggak usah ngomong, semua juga mau. Jujur-jujur aja lah. Ada yang nolak berkat? Nggak ada lah ya. Tapi ini ditempel seperti ini di depan rumah. Di depan rumah. Tapi sebelum nempel ini ya, nah ini harus ditempel dulu yang atas nih. Yang atas dulu harus ditempel ya. Jia He Wan Shi Xing. Sini ya, sini saya nggak keluar tuh. Jia He Wan Shi yang tengah-tengah tuh ya. Rumah tangga ya. Damai semuanya ya. Maka semua pasti lancar. Pasang yang tengah-tengah dulu. Kalau menurut aturan Tionghoa ya, pasang tengah-tengah, baru pasang yang kanan kiri, baru pasang yang tengah. Nah, yang tengah ini jadi persoalan. Ini huruf fu, hoki, berkat. Dibalik. Ya, buat yang mengerti ya, dibalik. Dengan maksud, ya ini sebetulnya kalau yang dibalik begini, maksudnya fu tao liao. Itu tao itu bisa tao jatuh, bisa tao datang. Tapi mereka pelesetkan menjadi datang. Fu tao liao, berkat datang. Tapi ngerti nggak ya? Ini kalau opa balik ya, itu fu sebelah kiri, sebelah kanannya ya, itu fu, itu Tuhan. Lalu terdiri dari 4 huruf ya. 1 se ya, Tuhan. Lalu atasnya 1 kou mulut tian, ladang. Jadi satu keluarga semua dalam Tuhan pasti diberkati. Itu arti huruf fu atau hok. Menurut bahasa logat Hokkien, hok. Iya. Nah, sebetulnya sebelum banyak orang yang tidak mengerti, dia main semua pintu tempel begini yang fu terbalik. Akhirnya memang jadi fu tao liao, berkatnya terbalik semuanya, nggak jadi datang. Maka itu kalau menurut Tionghoa terserah Anda mau anggap ini hanya ya cuman cerita legenda dan lain sebagainya. Itu ada yang percaya, ada yang tidak. Tapi ya haleluya lah. Kan pokoknya kalau yang bagus-bagus ya what's wrong selama tidak melanggar firman Tuhan. Itu yang penting ya. Nah habis itu setelah ini dipasang baru itu boleh dipasang terbalik.
huruf Hoknya. Baru artinya Fu Tao Liao, Fu datang. Kalau Anda tidak pasang dulu, pasang yang tengah-tengah dulu ini, yang Fu yang tengah, yang bawah ini ya, Hoknya ya, maka Anda salah. Oh, Opa kok ngerti? Dikit-dikit lah ya. Opa juga cuma cerita cuman kulit-kulitnya aja ya. Tuilian ini sebetulnya syair atau harapan yang berdampingan. Jadi selalu kita mengharapkan apa ini tahun nih rumah kita nih. Kita bagaimana kita mengharapkan kehidupan kita, tinggal ditulis saja tuh, lalu ditempelkan di tembok rumah. Dulu kalau di Cungkuak tuh pintunya nggak terlalu lebar kayak sekarang ya. Rumah yang mungkin 10 meter atau 20 meter semua pintu, wah sampai ke dari pagarnya sampai ke pintunya ya lebar. Dulu enggak, kecil-kecil ya, paling banyak ya sekitar 2 meter lah ya. Tapi ya inilah tuh seperti ini tuh ya, paling banyak sekitar 2 meter lah ya. Haleluya, sedikit ngerti ya. Nah terusin ya. Tradisi bersih-bersih itu juga kalau Imlek tuh, sebelum Imlek harus bersih-bersih. Wah, Imlek sampai Cap Gome tidak boleh bersih-bersih, berarti kotor dong. Iya. Tapi kita nggak ambil itunya ya, buat Opa saban hari bersih-bersih juga no problem. Karena nggak ada di firman untuk tidak boleh bersih-bersih rumah. Nggak ada ya. Oke. Tapi bersih-bersih ini coba diartikan jangan hanya sekedar membersihkan rumah ya. Di sini dikatakan tradisi bersih-bersih bagus dengan pengertian kebersihan, merefleksikan kebersihan hati. Nah itu yang penting ya. Jangan cuman sebelum Imlek, wah kita seperti sebelum Natal lah kita, wah Tuhan, atau sebelum Paskah dah, wah Tuhan, wah kayak bertobat bla 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 bla. Udah lewat ya udah aja. Nah, dalam bahasa Tionghoanya itu Sao Ti Sao Sing Ti. Bersihkan hatimu yang paling dalam dari apa? Kotoran-kotoran pikiran dan kejahatan. Itu yang sebetulnya dimaksudkan. Kalau kita bacanya 20 Matius ya. Matius berapa tuh? 23. Nah, ya. Mana tuh Matius 23? Oke. Yes. Nah, ini dia. Ayat berapa? 26 27. Matius 23, 26, 27. Ya, ini dia ya. Hai orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Tuh, dalam hati ujung-ujungnya kan. Firman juga begitu. Sama aja, cuman bahasa kita lain-lain kadang-kadang. Marilah jangan karena 1-2 bahasa jadi rame kita berantem gak karu-karuan. Kalau Opa sih sorry ya, gak usah. Ya, lalu sini ayat 27, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat ya. Dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Tuh Tuhan tuh nggak senang dengan yang munafik. Bukan soal adat istiadat orang-orang Israel ya. Lalu sini kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya kelihatannya ya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian juga lah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanan. Ini poin penting yang Tuhan tidak mau kita lakukan. Iya, percuma ini nggak boleh, itu nggak boleh, segala macam nggak boleh. Ya sorry aja. Ya. Sekarang Opa tanya, apa salahnya kalau makan malam? Itu disebut susi. Malam tahun baru, besok tahun baru, ini malam kita makan berkeluarga tuh. Maksudnya apa sih? Hura-hura, pesta-pesta. Nah kalau ada yang melakukan itu urusan mereka. Ya kita nggak usah ngomongin ya, nggak boleh ya. Oke, kita bicara yang benar aja. Menurut adat istiadat Tionghoa juga yang benar adalah Tuan Yen Fan atau Nian Ye Fan ya, makan malam bersama-sama, ituan sekumpulan. Untuk apa? Supaya yang muda masih tahu, oh yang tua ini kayak opa-opa masih ada. Opa juga bisa, oh cucu-cucu ada bertambah dan lain sebagainya, dan mempererat hubungan antara keluarga.
Ya, kok bahkan sekarang rumahnya jauh-jauh semua. Nah, malam tahun baru makan bersama-sama, tapi sekarang sudah tidak ada. Tapi jangan lupa, nah bule-bule juga Natal juga sama, makan bersama. Haleluya, amin. So marilah jangan diributkan ya. Mari yang mau terima ya terima, kalau tidak mau terima ya udahlah. Ya, kita happy aja ya. Lalu sini dikatakan apa? Perayaan Imlek seharusnya disemangati dengan berbagai petuah dan kebaikan. Iya, ketulusan dan amal itu Imlek. Yingli namanya dalam bahasa Tionghoanya. Ya, Imlek itu logat Hokkien, tapi dalam bahasa Mandarinnya Yingli. Ya, tapi sini kata seharusnya kita apa? Ya, disemangati. Semangati kita harus itu. Bagai petuah itu maksud kata-kata yang baik semuanya ya, wah semua baik dan perbuatan kebaikan dengan tulus dan berbuat amal. Amal apa sih? Angpau. Kan banyak orang susah ya. Mau dapat angpau atau mau bagi angpau? Opa tanya, ayo dapat. Salah. Ya bukan salah. Menurut Opa lebih bagus bagi angpau. Loh kok iya? Iya, berarti kita punya kelebihan. Kalau bagi angpau kan nggak punya, kekurangan. Mau yang mana? Ayo, sekarang pikir, ayo. Antar keluarga saling memaafkan, emosi tidak boleh tinggi, saling kunjung, menghormati orang tua, mengajak makan dan lain sebagainya. Itu seharusnya disemangati dengan demikian. Sehingga hidup Imlek ini kita makin hari, sudah berapa puluh Imlek Opa nggak tahu. Sudah berapa puluh Natal yang kita lewati, Opi juga nggak tahu. Ya haleluya, puji Tuhan. Tapi sudahkah kita melakukan ini? Ini firman juga mengajarkan demikian, melakukan kebaikan kok, saling memaafkan dan lain sebagainya. Kita juga boleh emosi tinggi. Marah-marahlah kau. Dari pagi sehingga matahari terbenam. Ya nggak ada juga. Saling kunjung ya, menghormati orang tua ada nggak? Ada. Jangan nanti sudah mati baru kita nangis. Opa sering ngomong ya, sekarang kalau dikubur ya, sorry ya, boleh beda pendapat ya. Dikubur, siapa yang nengokin? Siapa yang nengokin? Pikir, ayo. Iya, mana jauh, mana segala macam semuanya. Akhirnya tidak satu pun yang datang. Ya itu aja. Nah, waktu papa mama hidup, anak-anak muda, ketika engkau sudah berhasil, papa mama ajak makan, ayo. Ya bahasanya kan selagi dia masih hidup. Jangan sudah mati baru dikasihin samcan, keonyuk, cunyuk, segala macam nyuk-nyuk. Kadang-kadang suka lucu gitu. Iya. Ya. Aduh, kita nih dari tidak percaya Yesus sampai jadi percaya Yesus, ya kadang-kadang juga nggak berubah semua, yang tetap sama gitu. Kita sudah percaya Yesus harus berubah dong. Kalau mereka juga Imlek juga sebetulnya mengajarkan kebaikan kok. Kalau ceritanya masih banyak lagi, ya apa cerita legenda-legendanya banyak lah. Opa nggak cerita ke situ lah ini hari ya. Nanti pada sesi yang lain mungkin ya. Nah sini, nah, tuh kayak ini kasih. Ini bukan kan dulu Opa waktu baru aja jadi hamba Tuhan ya. Ini tidak boleh, ini menyembah manusia. Waduh, si Opa juga masih blow on dia nggak ngerti ya dia. Pikir-pikir ini bukan menyembah Tuhan, ini memberikan selamat. Dengan kata-kata yang membangun, menyenangkan dan lain sebagainya. So what's wrong with that? Salahnya apa dengan itu? Iya. Kena hanya salahnya cuma pakai ini baju konyan nih, konyan. Ya, haleluya ya. Nah ini. Banyak tradisi adalah baik. Sebetulnya banyak tradisi baik. Tradisi dari berbagai macam suku banyak baik kok. Tapi manusia sekarang bersembunyi di balik pengetahuan firman yang dangkal menurut Opa loh. Kalau Anda firmannya jago ya puji Tuhan ya. Akhirnya memaksakan kehendaknya, ini yang repot. Wah dia pikir begini, nggak bisa. Ambil satu ayat, tidak bisa. Wah langsung tinggal jemaat yang tidak tahu ya udah. Sekarang maaf aja. Selain sedikit yang bisa berbahasa Mandarin, pada setengah dunia Chinese semuanya. Nanti dagang mau apa segala semua bahasa harus bisa menguasai bahasa Mandarin. Kita yang kelihatannya maaf ya wajahnya wajah Oriental, kerenan dikit ya, Oriental. Diajak, ini semua dia ngomong apa ya? Dia ngomong apa ya? Gua nggak ngerti. Nah,
Mendingan opa dong wajahnya bule tapi bisa bahasa. Nggak marah ya? Jangan marah ya. Tuh, tadi opa juga mau Tuhan Fan makan malam bersama sebelum Imlek. Iya, ini harus ya, setiap suku bangsa pasti ada ini kok. Iya. Coba tanya sama pakar-pakar Israel gitu, orang-orang Israel. Mereka juga pasti ada satu acara yang begini-beginian. Cuma namanya aja lain-lain. Ya, teruskan. Nah, Gong Xi Fa Cai Xing Xiang Si Chen. Ini sebetulnya ucapan selamat. Gong Xi Fa Cai Xing Xiang Si Chen. Huan Si Ru Yi, Nian Nian Yu Yi. Da Ji Da Li. Wow, itu. Ya itu semua bahasa berkat itunya. Sekarang kalau Anda dikasih berkat, supaya Anda bisa berkat sukses ini tahun, Anda berkelimpahan ini tahun, mau nggak? Semua juga orang kecil angkat tangan. Ya amin, 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 amin. So what? Jangan munafik jadi orang. Sorry ya. Sorry, nggak usah mau, jangan marah mau Opa. Ini Opa lagi sharing. Opa nggak mau nyebut diri, wah segala macam. Panggil Opa aja, ya. Kalau ini mau di-sharingin ke teman-teman yang lain, ya sharingin aja ya. Free kok ya. Haleluya, puji Tuhan ya. Nah ini tuh, hongpao sekarang ini sampai kepada yang paling penting. Apa? Angpao. Juga dinamakan ya sui qian, atau memberi berkat buat yang lebih kecil dan segala itu maksudnya. Ya sui qian itu uang untuk menekan usia. Sebetulnya kalau terjemahannya begitu, ya sui qian. Ya, tapi sekarang sudah itu ya sui qian sudah nggak, jarang disebut. Tapi kebanyakan hong pao. Hong itu merah, pao itu bungkusan. Diterjemahkan dibahasakan dalam bahasa dialek Hokkien, ang pao. Ang itu merah, pao itu bungkusan juga. Ya. Nah mari, so salahnya apa dengan angpau? Kalau ada yang nggak mau terima angpau, kirim ke Opa. Yang ini supaya jangan terlalu serius semuanya ya, jangan tegang gitu ya. Haleluya aja ya. Mau kirim juga boleh, nggak kirim juga nggak apa-apa. Haleluya. Ya, tuh Opa tanya tuh, masa begini nggak boleh? Ya susah gitu. Susah ya. Ada hamba Tuhan pas lagi khotbah ini, ada hamba Tuhan juga ya. Dia melakukan A, akhirnya dirame di sosmed. Nah, kalau you bilang lakukan A, kenapa you yang B C D kok you nggak lakukan gitu? Nah, jadi rame. Marilah, sudah jangan buat apa bikin rame ya. Ya. Waktu kita juga nggak panjang lagi kok ya. Jadi haleluya lah, puji Tuhan. Nah ini nih tuh, deng, haya, dung chen, tahu gak? Tung tuh seluruhnya, chen itu duit, bunyinya tung chen. Bukan Opa bisa aja ya, memang bener kok. Maka itu lihat aja sekarang tuh suksesnya luar biasa China ya. Oke. Bagaimana dengan barongsai yang ke rumah dengan tujuan membersihkan rumah kita dari roh-roh jahat. Nah, ini juga banyak nih. Kita mungkin kalau daerah Anda tidak ada ya, kalau daerah Chinese itu pasti ada. Ya, daerah Opa tuh daerah Chinese semuanya. Jadi ya ada aja yang barongsai yang lewat dan lain sebagainya. Lalu dia maksudnya ya membantu mengusir roh-roh jahat di rumah tersebut. Nah, bagi yang masih Kristen tanggung atau yang tidak percaya, bahasanya ya tentu mengizinkan masuk. Tapi bagi kita bagaimana? Jangan di depan, ini rumah orang Kristen. Nah, sombong. Kita cukup angkat tangan saja, mereka sudah mengerti. Mereka sudah mengerti dan mereka tidak akan memaksakan. Ya, tapi kalau kita juga ada angpau, ya kasih aja angpau. Kenapa sih? Kan bagi-bagi berkat. Halo. Lagian angpau Anda berapa sih? Hah? Sorry ya. Nanti Opa kalau nyebut angka salah lagi. Opa nggak mau sebut angka deh. Sensi sekarang. Waduh. Ya, nyok kita baca nyok 1 Yohanes 4 ayat 4. Nah, kenapa sih ini bunyinya apa nih ya? Sorry ya. Ini Opa bukan pakai ilmu cocokologi loh. Mencocok-cocokkan loh. Enggak loh. Jangan kesana-sana. Sok pinter gitu, nggak demen dah Opa dah ya. Ya, iya, bukan. Coba lihat aja deh ya. 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah. Tuh anak-anakku, betul kan? Kalau nggak betul ya salah sendiri.
Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Nah, sebab roh yang ada di dalam kamu, halo, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi andai kata, memang Opa juga ngerti, itu barongsai sebelum, yang barongsai yang benar-beneran ya, bukan barongsai yang dipegang-pegang orang-orang, jeng asal begini-begini aja, itu bukan itu ya. Barongsai yang benar-beneran ya, itu semua disembayangin dulu. Opa ngerti kok. Ya kita angkat tangan aja gini, selesai. Tapi kalau kita juga mengerti kenapa kita tidak menerimanya, karena kita tahu roh dalam kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di situ. Jadi jangan ada yang begitu ke mall ada barongsai, anak kita langsung tutup. Jangan lihat, ada barongsai, jangan lihat. Lucu, norak. Tahu gak norak? Lihat aja, kalau kita percaya ini ayat 1 Yohanes 4 ayat 4, maka kenapa kita mesti takut lihat barongsai, lihat liong dan lain sebagainya. Ada rohnya. Lucu, kadang-kadang orang Kristen tuh, aduh, untung kita enggak ya, puji Tuhan ya, kita enggak ya. Iya, kadang-kadang Opa lihat dulu lucu udah bener-bener. Hidih kok begini ya. Tapi ya sudahlah, kadang-kadang kalau terlalu dikupas ya sensi juga. Ya, Opa nggak mau ini jadi polemik, Opa nggak mau ya. Dikit lagi ya, masih banyak tradisi di tahun baru atau Imlek itu Yingli ya, atau konyen ya, kue keranjang, antar buah-buahan, sembahyang orang tua yang sudah meninggal dan lain sebagainya, itu semuanya. Tapi ya ini kadang-kadang kalau dikupas panjang nih, sorry nih ya. Tapi kalau maksudnya mereka tuh kue keranjang kan manis ya. Orang nggak ada yang kue Cina, Opa gak demen dengernya, kue keranjang itu. ya antar buah-buahan itu maksudnya apa? Supaya kehidupan yang menerimanya itu jadi manis. Semua dasarnya atau latar belakangnya baik sebenarnya. Cuman kadang-kadang karena tidak mengerti ya sudah repot. Nah ini kalau soal sembayang orang tua yang sudah meninggal dan lain sebagainya, ya buat kita orang Kristen ya tidak perlu ya. Tapi buat yang masih merayakan dan percaya ya terserah mereka. Jangan tuh ngapain sembayangin normal apa? Ya jangan jadi batu sandungan. Ya, sorry. Pengertian mereka sama kita beda, jadi kita harus menghargai juga, gitu aja bahasanya. Jangan sok bener sendiri di dalam dunia ini, ya. Ya, lalu sini dikatakan apa lagi? Apa? Sembahyang tua. Iya, kita orang Kristen nih nggak boleh. Kalau kita sudah percaya, jangan ke kuburan papa mama gitu. Pak mah, ini tahun ada COVID, nggak selesai pak. Dagangan sepi pak, nggak boleh. Yang nolong kita Tuhan. Yang meluputkan kita Tuhan Yesus. Jadi nggak usah ke situ ya. Kita bacanya Titus ya. Nah, depan dikit ya. Mana ada Titus tuh? Ya. Titus, mana dia? Pak Titus ini. Aduh. Oke, Pak Titus. Oke. Titus 2 ayat 10. Ya bunyi apa? Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Nah ujung-ujungnya memuliakan Tuhan. Kalau kita main datang-datang segala macam yang firman juga mengatakan tidak boleh kita lakukan juga. Seperti tadi yang Opa ngomong di depan, hura-hura, pesta-pesta, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Ya itu nggak perlu yang kayak gitu-gituan. Ya, 1 Petrus 2. Ya, oke, bahkan sedikit. 1 Petrus 2. Ayat berapa tuh? 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, pilihlah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang belum jadi Kristen. Jadi hidup yang baik, apa sih hidup yang baik? Anda jabarkan dong. Anda kan nggak kalah pintar dari Opa. Ya, jabarkan ya. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jelaskan? Ujung-ujung kalau kita semua baik sama semua orang, kita mempermuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Karena kita juga dianggap, wah ini orang Kristen bagus tuh. Nah, si papa mama juga, maaf ya, yang belum Kristen khususnya. Kalau anak setelah jadi Kristen, jangan langsung, wah pak nggak bisa pak, ini pendetaku mengatakan di rumah ini itu apa patung-patung harus dipecahkan, harus dihancurkan dan lain sebagainya. Si papa kan siapa yang beli? Dibalikin, siapa yang beli? Kamu yang beli. Udah nggak beli nggak apa, masih banyak sing song. Jadi salah lagi kan? Itu bukan mempermuliakan Tuhan. Tidak bisa papa mama jadi Kristen. Anda tidak menangkan jiwa, Anda mengusir jiwa. Ya,
Sorry, pikir yang baik-baik, mumpung lagi Imlek nih. Nah, terakhir nih, jangan jadi batu sandungan tuh maksudnya, ya. Haleluya, amin. Oke, ceritanya sampai sini dulu ya, sesi pertama ya. Semoga jadi berkat buat semuanya. Nanti kalau ada sesi yang berikutnya bisa lebih mungkin jelas sekitar adat istiadat Imlek ya. Tuhan berkati. 恭喜发财，新年进步，万事如意。Yes. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, kita sudah mendengar firman Tuhan dan saya percaya kita semua diberkati, kita semua dilawat, kita semua dimampukan sehingga kita menjadi orang Kristen yang tidak fanatik, yang radikalnya terlalu berlebihan. Oh itu naga, itu setan. Ada orang juga gitu kan. Oh itu rohnya nggak bagus. Tapi mari kita menjadi orang Kristen yang toleran, orang Kristen yang kita mau supaya seperti Opa bilang, tidak selamanya apa yang kita yakini sebelumnya. Kita mau pergi, salah satu nilai positif daripada Imlek itu adalah apa saudara? Kumpul-kumpul. Tapi kumpul-kumpulnya jaraknya jauh dulu. Yang kedua itu fellowship. Ya, kita diajarkan untuk fellowship, dan yang ketiga kita diajarkan untuk menghormati orang tua. Apakah ada yang salah dengan hal itu? Tidak. Alkitab juga mengajarkan hal itu. Untuk itu saudara, mari saudara, kita tetap merayakan Imlek. Ada orang bilang itu budaya kafir, kenapa bawa masuk ke dalam gereja? Tidak apa-apa. Tapi budaya kafirnya kita sudah doakan, sudah kuduskan sehingga dia kudus. Nah, yang kita ngambil adalah nilai-nilai positifnya, nilai-nilai yang negatifnya mengenai penyembahannya kita tidak usah ngambil. Tapi nilai-nilai positifnya seperti menghormati orang tua. Alkitab mengajar seperti kita kumpul-kumpul bersama, seperti kita silaturahmi dengan yang lain. Apa itu salah? Tidak, Alkitab kan mengajarkan itu semua buat kita. Membangun hubungan yang relasi. Oke, kira-kira kita semua mengerti tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih banyak buat Opa Harisanosa buat kebenaran firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati Opa, selalu menjadi sahabat dan rekan yang menguatkan kita. Dia sudah hampir 80, rambutnya putih, tapi umur 80. Saya rambut putih, masih 40. Selisih 40 tahun lagi dengan Opa. Tapi mari, biarlah kita diberkati. Terima kasih banyak Opa. Mari kita akhiri ibadah kita. Buat Bapak Ibu yang mau dukung dalam doa, atau Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan pastoral, kita setiap Sabtu kita ada kelas pranikah, dan kemungkinan minggu depan kita ada kelas prabaptis. Ada 1-2 orang yang sudah daftar dan kita akan mulai melalui Zoom. Dan juga kita akan mendoakan Bapak Ibu yang lain yang membutuhkan dukungan doa. Silakan WhatsApp dan silakan menghubungi saya. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan, silakan transfer ke nomor rekening yang ada di layar yang ada. Dan kalau nggak salah ya, hari Senin saya dan istri kita akan ikut diklat, dan kita akan hari bulan April kita lantik sebagai pendeta PDP, pendeta pembantu di GBI WC Latu Menten. Oke, nggak ada lagi? Tidak ada lagi. Mari kita akhiri ibadah kita. Oh ya, minggu depan seorang sahabat saya akan dilayani oleh pendeta Filemon. Seorang sahabat saya, satu angkatan kelas 1 dan kelas 2 di Salatiga. Saya hubungi dan dia juga bersedia. Dia membahas tema tentang sumber air. Apa dan bagaimana kita memperoleh sumber air. Kita dapatkan itu di minggu depan. Dan tanggal 28 istri saya sudah hubungi dengan Ibu Pendeta Esther Riwu, dan dia sudah bersedia, dan dia juga memberkati kita dengan tema tetap setia walaupun dalam masalah.
Jadi kita ada beberapa hamba Tuhan dan sahabat-sahabat saya yang lain. Saya ada hubungi mereka untuk membantu saya ngisi di gereja kita dalam live streaming. Itu saja pengumuman dari gereja. Mari kita satu hati berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Di akhir ibadah ini kami berharap dan datang kepadamu terus tak henti-hentinya naikkan ucapan syukur dan doa kami. Secara khusus kami berdoa Bapa buat anak-anakmu yang setia beribadah setiap minggu di gereja-Mu Double Sila Tumenten, kehidupan mereka Tuhan berkati. Berkati rumah tangga, kesehatan, berkati bisnis, usaha, pekerjaan, pelayanan. Kami berdoa dan memberkati mereka dalam nama Yesus. Mereka yang juga saat ini Bapa sakit, kelemahan dalam tubuhnya, kami berdoa Bapa jamah, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Kami secara khusus juga berdoa Bapa buat anak-anak-Mu semua, sidang Jumat-Mu di gereja-Mu ini Tuhan berkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga, dalam bisnis dan apapun mereka lakukan Tuhan berkati. Bapa yang baik, kami datang kepadamu mengucap syukur buat hamba-Mu Opa Haris Sanosa yang sudah melayani selalu Tuhan pelihara sampai usia lanjut seperti ini. Tuhan sudah tolong dengan luar biasa. Selalu Tuhan pelihara sampai usia lanjut seperti ini. Tuhan sudah tolong dengan luar biasa. Kami percaya kuasa-Mu terus menyertai dan melingkupi, menolong, memberkatinya. Dalam nama Yesus, berkati Papa dan Mama dari Melin, Julie, Desi. Tuhan berkati kehidupan keluarga ini selalu. Dalam berapa bulan yang lalu mungkin mengalami kelemahan dalam tubuhnya, tapi kami percaya saat ini pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapa buat Pak Atek juga, Tuhan tolong Bapak, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami menyerahkan kehidupan mereka dan rumah tangga mereka, ke setiap apa mereka lakukan Tuhan berkati. Dan kami juga berdoa Bapak buat Oma Wesleta Role, Tuhan berkati kehidupannya, Tuhan berkati kesehatannya selalu. Dalam usia yang lanjut kami tetap percaya kuasa-Mu, penyertaan-Mu sempurna adanya. Buat anak-anak-Mu yang lain yang mungkin baru lahiran seperti Vivi, kami berdoa Tuhan berkati kehidupannya. Anak yang lahir Tuhan berkati selalu. Kami menyerahkan Bapak anak-Mu Dev yang ada di garis depan dalam penanganan COVID, Tuhan berkati, Tuhan rapi, Tuhan kuduskan, Tuhan sertai, Tuhan naungi senantiasa Bapa dalam nama Yesus. Kami mau berdoa juga Bapa buat Papa dan Mama daripada Jeffrey, Tuhan berkati hidupan mereka, kesehatan mereka, setiap apa yang mereka lakukan kerjakan, iman, harapannya, kasihnya kepadamu Tuhan berkati Bapa. Kami juga berdoa Bapa buat anak-anak-Mu semua yang kena dampak daripada COVID ini, Tuhan berkati mereka selalu Bapa. Pulihkan pekerjaan mereka, pulihkan pelayanan, pulihkan usaha bisnis mereka kembali dalam nama Yesus. Kami juga menyerahkan Ibu Bong Kim Hyong dan Pak Yanto ke dalam tangan Tuhan, berkati mereka. Ibu Herlita juga Tuhan berkati. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan selalu menyertai Tuhan dan anak-anak yang ada. Perpuluhan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa dan memberkati seluruh jemaat Tuhan dan anak-anak yang ada. Perpuluhan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa dan memberkati seluruh jemaat Tuhan dan anak-anak yang ada. Ibu Herlita juga di Pekanbaru Tuhan berkati. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus kami selalu dengan kuasa darah-Mu. Bisnis kami, usaha kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, anak-anak kami, sekolah, studi, pendidikan, semua diberkati dalam nama Yesus. Betapa mulianya Engkau Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan mereka, dalam ajaib dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, apapun. Saat ini kami berada dalam keadaan di mana kami lesu karena wabahnya virus ini. Namun kami tetap kuat, kami tetap semangat, kami tetap optimis bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kami, tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah melupakan kami. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Turunkan berkat-Mu melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Dalam momen di mana kami merayakan Imlek, Tuhan berkati, Tuhan kuduskan kami dalam pertemuan tatap muka satu dengan yang lain. Mungkin kami ada yang sakit atau seperti apapun, kami berdoa lingkupi kami Bapa, sehingga kami boleh terhindar dari wabah masuk kami, dari segala bakteri, virus, corona apapun itu, sehingga kami benar-benar bukan menyucikan, membasuh kami dari segala bakteri, virus, corona apapun itu, sehingga kami benar-benar muliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada begitu banyak gejolak yang terjadi, banjir, bahkan gunung meletus, bahkan mungkin pesawat
yang jatuh, bahkan hal yang lain, banyak kedukaan yang mungkin diperhadapkan kepada kami, banyak situasi yang mungkin saat-saat ini mencengkamkan dan menakutkan. Namun dalam situasi yang mencengkamkan dan menakutkan, kami tetap berharap kepadamu, kami tetap berseru kepadamu bahwa Tuhan, pada dalam nama Yesus, berkati-Mu dalam pantauan-Mu, dalam kendali-Mu, berkati bangsa ini Bapa dalam nama Yesus, berkati dan buat mereka yang saat ini kena dampak, mereka yang saat ini berduka, mereka yang saat ini kehilangan banyak hal, Tuhan tolong mereka, hiburkan mereka, agar mereka pun boleh kami lihat tetap kuat untuk menjalani kehidupan ini. Berkati bangsa ini, pemerintahan pusat sampai kepada RT RW yang ada, keadaan ekonomi, keadaan politik, keadaan apapun, kami berdoa Tuhan tolong Bapa agar semua dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa buat bangsa Israel, Tuhan berkati bangsa ini, oleh mereka kami dapat bagian keselamatan. Oleh karena itu kami berdoa, Salam bagi Israel, diberkatilah Israel selalu dalam nama Yesus. Biarlah kami semua boleh menerima berkat-berkat ilahi seperti janji-Mu, diberkatilah orang yang memberkati Engkau, terkutuklah orang mengutuk Engkau. Oleh Kau memberkati Israel, kami akan terima berkat ilahi dalam kehidupan ini. Berkati kami semua Bapa yang menyaksikan hari ini, yang telah memberikan persembahan perpuluhan, Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk memberkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, lumbung-lumbung mereka dipenuhi dalam nama Yesus. Tidak akan kekurangan orang yang berharap kepadamu, tidak akan kekurangan orang dalam memberi. Mereka memberi dengan iman, harapan bahwa Tuhan sanggup melipat gandakan berkat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan. Salam.